Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 63, Tai Sanhan terbunuh, hidupku berakhir. Garis bawah, L. Dia mengambil pedangnya. Tai Sanhan tertegun di tempat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pedang suci tingkat ini diberikan kepadanya begitu saja. Bukankah kemurahan hati senior terlalu besar? Terima kasih, senior. Terima kasih senior. Tai Sanhan berlutut di tanah dengan penuh semangat, memegang pedang panjang dengan kedua tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Xiao Changtian. Baiklah, itu hanya pedang yang ditempa dengan santai. Di halaman kecil saya, terlalu banyak alat dan bahan yang kurang. Pedang ini hanya bisa dianggap baru saja lewat. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Keterampilan menempanya berada pada tahap kesuksesan besar. Masih banyak hal yang membuatnya tidak puas. Namun, tidak ada jalan lain. Peralatan di halaman kecil itu terlalu sedikit. Baiklah, ini masih pagi. Kamu harus cepat kembali. Xiao Changtian memandang Tai Sanhan yang berlutut di tanah dan memerintahkan. Pria berotot di depannya terlalu lemah. Tidak ada tempat bagi siapapun untuk tinggal di halaman kecilnya. Lebih baik bergegas kembali. Jika dia pingsan di tengah jalan, setidaknya dia bisa menemukan seseorang untuk membantunya di siang hari. Ya Pak, Tai Sanhan mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia meninggalkan halaman. Tai Sanhan memegang pedang panjang itu dengan penuh kasih dan mengayunkannya dengan lembut, membawa serta serangkaian raungan naga. Senior benar-benar orang baik. Pedang yang bagus dan kamu memberikannya padaku begitu saja. Senior benar-benar mendominasi. Kuat. Namun, Tai Sanhan juga tahu bahwa pedang suci seperti itu tidak boleh diungkapkan ke publik. Jika tidak, hanya pedang surgawi ini saja yang akan menyebabkan keributan besar di seluruh dunia budidaya abadi. Oleh karena itu, sebelum dia meninggalkan kota Dayang, Tai Sanhan memasukkan pedang dewa yang ditempa Xiao Changtian ke dalam cincinnya. Aku sudah mengasingkan diri selama 1000 tahun. Tai Sanhan mengejek dirinya sendiri. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan kota Dayang dalam jarak yang sangat jauh. Namun, pikirannya dipenuhi dengan masalah pedang surgawi. Dia tidak menyadari bahwa dia telah sampai di atas Laut Utara. Bagaimana saya bisa sampai di Laut Utara? Tai Sanhan memandang Laut Utara di depannya dan mengerutkan kening. Dia akan kembali ke Villa 10.000 Pedang, jadi mengapa dia datang ke Laut Utara? Saat Tai Sanhan merasa bingung, lebih dari selusin bayangan hitam tiba-tiba muncul. Orang-orang berbaju hitam ini langsung mengepung Tai Sanhan. Selamat, pemimpin Sekte Tai, karena telah menempa pedang surgawi. Orang yang memimpin setengah tersembunyi dan suaranya berlumpur. Jelas sekali dia menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Siapa kamu? Ekspresi Tai Sanhan menjadi dingin. Matanya menyipit saat dia menatap selusin orang di sekitarnya. Hatinya tenggelam. Dia bisa merasakan selusin aura ini jelas tidak sederhana. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari dia. Pria bertopeng yang memimpin bahkan memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Kami adalah pemandu dari Kepala Besi. Kalau tidak, mengapa Kepala Besi datang ke Laut Utara? Pemimpin pria berbaju hitam itu tertawa. Wajah Tai Sanhan menjadi gelap saat mendengar ini. Dia menutup matanya dan membukanya lagi, seketika mengingat semuanya dengan jelas. Ternyata orang-orang tersebut memanfaatkan waktu saat perhatiannya sedang teralihkan untuk menggunakan ilusi untuk mengubah pemandangan di hadapannya. Hal itu menyebabkan dia secara tidak sengaja datang ke Laut Utara. Semuanya dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang ini. Apa sebenarnya kamu? Apakah kalian mengincar pedang surgawi? Tai Sanhan berkata dengan hati-hati, perasaan buruk muncul di hatinya. Hehe, pemimpin Sekte Tai, kami hanyalah orang-orang tanpa nama. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Besi menghabiskan 1000 tahun untuk menempa pedang ini. Munculnya pedang surgawi telah menyebabkan fenomena puluhan ribu mil. Beberapa dari kita ingin melihat kekuatan pedang surgawi. Pemimpin Sekte Tai, tolong jangan pelit. Kalau tidak, haha. Pria yang memimpin langsung ke pokok permasalahan. Pinjam. Membawa lebih dari 10 orang untuk mengepung mereka adalah sikap yang palsu. Jika kamu ingin merampok mereka secara terbuka, katakan saja. Pedang surgawi telah dihancurkan. Bahkan jika pedang surgawi masih ada di sini, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kalian orang-orang yang licik,
menyembunyikan kepala dan wajah kotor kalian, dan bertingkah seperti tikus. Kamu tidak layak memegang pedang. Iron Mountain Han sangat marah. Sebagai pemimpin Villa 10.000 Pedang, dia adalah seorang ahli pedang terkenal. Pedang, inilah hidupku. Itu adalah barang tertinggi. Bagaimana tikus di depannya bisa menyentuhnya? Saya baru saja mendapatkan pedang ini, dan orang-orang ini ingin merebutnya. Ini hanyalah mimpi. Tai Sanhan sangat marah. Dia pasti akan membunuh tikus-tikus di depannya hari ini. Mati. Tai Sanhan langsung membangkitkan esensi sejati di sekujur tubuhnya, dan budidaya transendensi kesengsaraan tingkat kelima langsung meletus. Dalam sekejap, laut utara dipenuhi gelombang bergelombang dan angin kencang. Hehe, kami di sini bukan untuk bertarung. Kami di sini untuk mengambil pedang surgawi. Namun, sosok hitam itu tidak bergerak. Masing-masing dari mereka mengeluarkan manik biru. Manik itu bergerak, dan dalam sekejap, lebih dari 10 lampu biru terpancar dari manik itu. Selusin berkas cahaya biru berubah menjadi busur dan terjalin di langit. Akhirnya, mereka berkumpul di suatu titik, dan bola cahaya biru langsung terbentuk. Arai pembunuh kurungan setan laut. Tai Sanhan meninju tirai cahaya biru, tapi tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia telah memukul kapas yang lembut, membuat kekuatan pukulannya hampir sama dengan nol. Setelah terkena kekuatan tersebut, kekuatan yang sama memantul kembali dari layar cahaya biru. Ekspresi Tai Sanhan langsung berubah. Sosoknya bersinar, nyaris menghindari serangan rebound di depannya. Kemudian, dia mengenali barisan di depannya. Arai perangkap dan pembunuh sirene adalah arai yang khusus digunakan oleh para ahli klan pemburu di alam kesengsaraan. Di dalam arai pembunuhan kurungan milik iblis laut, serangan para ahli yang melampaui kesengsaraan akan dihadang oleh kekuatan laut yang kuat. Seolah-olah mereka menyerang kapas dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sebaliknya, orang-orang di luar barisan bisa menyerang sesuka hati. Kamu manusia, tapi kamu berkolusi dengan si Rache. Ekspresi Tai Sanhan sangat ganas, dan tatapannya yang sedingin es sepertinya ingin membunuh seseorang. Selusin pria berpakaian hitam di depannya menggunakan susunan kurungan iblis laut dari ras laut. Ini adalah serangan yang hanya digunakan oleh keluarga kerajaan ras laut. Hehe, kami hanya memiliki hubungan yang menguntungkan dengan si Rache. Bagaimana kita bisa bicara tentang kolusi? Pemimpin Sekte Tai, serahkan pedang langit. Kami tidak ingin mengambil nyawamu. Yang kita butuhkan adalah pedang surgawi. Pemimpin pria berpakaian hitam itu mencibir. Lebih dari 10 pria berpakaian hitam mengelilinginya, masing-masing dari mereka tersenyum dingin. Jika aku tidak menyerahkannya, wajah Tai Sanhan menjadi gelap. Identitas orang-orang berbaju hitam ini jelas tidak sederhana. Untuk bisa berkolusi dengan keluarga kerajaan ras laut, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana? Hehe, jika kamu tidak menyerahkannya, tinggalkan hidupmu. Babak 64, Pedang Surgawi yang tak terkalahkan. Garis bawah. Mati. Begitu suara itu terdengar, orang-orang berbaju hitam segera melancarkan serangan mereka sendiri ke arah pembunuh kurungan sirene. Lebih dari selusin aliran kekuatan berkumpul, dan cahaya True Essence yang berwarna-warni meledak. Itu akan mendarat di arah pembunuh kurungan sirene. Setelah terjatuh, Tai Sanhan akan terluka parah jika tidak mati. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjatuhkanku hari ini? Wajah Tai Sanhan menjadi dingin dan alisnya tenggelam. Sebuah lampu menyala di cincinnya. Dentang, suara pedang surgawi terdengar, seperti auman harimau atau naga. Saat serangan menyilaukan itu hendak mendarat, seberkas sinar tajam melesat ke langit dan merobek angkasa. Memotong. Layar cahaya biru dari arai pembunuh kurungan sirene terpotong oleh cahaya tajam ini. Dalam sekejap, sebuah lubang terbuka. Sosok Tai Sanhan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari celah dalam sekejap. Apa? Bagaimana mungkin? Para ahli di sekitar Tai Sanhan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Arai pembunuhan kurungan ini dipinjam dari seorang kaisar iblis. Sebenarnya rusak begitu saja. Pedang itu adalah pedang surgawi. Pedang surgawi menghancurkan arai pembunuhan kurungan iblis laut. Pergi, teriak pemimpin pria berbaju hitam. Dia tidak menyangka pedang surgawi begitu tajam sehingga bisa menghancurkan arai pembunuh kurungan dengan satu serangan. Namun, semakin tajam pedang surgawi, semakin bersemangat mereka.
Pria berjubah hitam itu segera mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia melayangkan pukulan ke arah Tai Sanhan. Dia ingin merebut pedang surgawi. Tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku. Maka kamu akan tertipu, hahaha. Tai Sanhan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat pemimpin pria berbaju hitam bergegas ke arahnya. Dia yakin pria berbaju hitam di hadapannya ingin merebut pedangnya. Dia memutar pedangnya dan menikam tinju pria berbaju hitam itu. Pedang Ki bersiul. Bang! Pukulan pria berpakaian hitam itu membawa kekuatan 10.000 kati dan langsung mematahkan pedang Ki. Pedang surgawi adalah artefak dewa, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Pria itu membungkus tinjunya dengan esensi sejati dan meninju pedangnya. Dia mengira Tai Sanhan ingin melawannya dengan ketajaman pedang surgawi. Namun, saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia salah. Tai Sanhan memegang pedang panjangnya dan menembus tinjunya, menusuk tulang lengannya, dan pedangnya menembus jantungnya. Aku, kamu, aku, kamu. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Pedang itu terlalu tajam, begitu tajam hingga seolah mampu menembus segalanya. Meskipun serangannya telah mendarat di tubuh Tai Sanhan, itu masih terlambat. Namun, dia tidak akan bisa bertahan jika pedang suci tajam ini menembus jantungnya. Pergi ke neraka. Tai Sanhan tersenyum dan segera menelan pil. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengayunkan pedang panjangnya, dan pria berjubah hitam di depannya langsung terpotong-potong, berubah menjadi awan kabut darah. Kamu berani membunuh bos kami. Anda sedang mencari kematian. Selusin pria berbaju hitam di belakangnya segera bergegas menuju Tai Sanhan. Hehe. Satu-satunya orang yang bisa mengancamku sudah mati. Memegang pedang dewa, kepercayaan diri Tai Sanhan meningkat pesat. Arogan, roda emas yang hebat, mati. Lebih dari selusin ahli yang melewati masa kesengsaraan menggunakan metode mereka bersama-sama untuk membunuh Tai Sanhan. Namun, Tai Sanhan memegang pedang panjang, dan sosoknya sangat lincah. Lampu pedang itu seperti memotong melon dan sayuran. Bang 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 bang. Cahaya pedang menyala, dan selusin pria berpakaian hitam juga langsung terbunuh. Siapa lagi? Tai Sanhan memegang pedang surgawi dan membunuh lebih dari selusin ahli di alam transendensi kesengsaraan dalam beberapa tarikan napas. Meskipun selain pemimpin pria berjubah hitam, sisanya hanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama. Tapi sekarang dia memiliki pedang suci di tangannya, Tai Sanhan merasa bersemangat. Pedang surgawi yang ditempa oleh seniornya terlalu menakutkan. Pada saat ini, beberapa tepukan terdengar. Tai Sanhan terkejut karena dia tidak merasakan aura apapun mendekat. Aku di sini. Sebuah suara terdengar di belakang Tik Sanhan. Ekspresi Tai Sanhan tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba menarik tubuhnya menjauh dan melihat Raja Laut Lele hitam pekat telah muncul di sana. Ekspresi Tai Sanhan berubah drastis. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada Raja Laut di belakang orang-orang itu. Apakah kamu memerintahkan mereka? Tai Sanhan putus asa. Meskipun dia bisa membunuh manusia di alam transendensi kesengsaraan dengan pedangnya, dia tidak memiliki peluang melawan Raja Laut. Padahal, karena berada di laut, sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tidak, orang di belakang mereka memiliki hubungan kerja sama dengan saya. Raja Laut Lele menggelengkan kepalanya. Kamu juga ingin merebut pedangnya. Mata Tai Sanhan waspada. Awalnya, saya meremehkan senjata umat manusia. Namun, barusan, pedang ini benar-benar mampu menembus arai pembunuh kurungan siren. Kata Raja Lele. Jadi, apakah kamu akan mengambil pedang itu? Kata Tai Sanhan. Raja Laut Lele terkekeh, dan tekanan yang luar biasa langsung hilang. Engah. Di bawah aura menakutkan Raja Laut Lele, Tai Sanhan seperti perahu kecil di laut. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Tai Sanhan ketakutan dan mulai membakar esensi darah di tubuhnya. Pemandangan di atas laut dilihat oleh sepasang mata hijau. Kemudian, lampu hijau menyala. Di halaman kecil, Xiao Changtian, yang telah selesai menempa, sedang beristirahat di kursi goyang. Nyatanya, dia tidak merasa lelah. Hanya saja dia harus menjaga tubuhnya dengan baik agar tidak terkalahkan. Lupakan saja, aku akan pergi dan tidur siang. Xiao Changtian berbalik dan merasa lebih baik istirahat.
Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar. Mu Jihuang berdiri terpaku di tanah dan menatap palu itu. Wajahnya pucat. Palu itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Palu ini. Mu Jihuang menatap palu itu, mata Phoenix-nya terfokus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh palu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengambil palu tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Jihuang terkejut. Dalam sekejap, sosok tinggi muncul di lautan kesadarannya, memegang palu di tangannya. Di depannya, sosok-sosok kuat muncul satu demi satu. Dia tidak bisa melihat langsung angka-angka itu. Namun, dalam keadaan kesurupannya, dia tiba-tiba melihat sosok tinggi itu menghantam palunya. Segera, sosok kuat di depannya langsung dihancurkan. Mu Jihuang sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Jangan pernah memikirkannya. Palu ini mengenali pemiliknya. Saat ini, suara malas kura-kura berambut hijau terdengar dari dalam kolam. Babak 65, siapa yang memintamu memanggilku Raja Laut? Garis bawah L. Jadi begitu. Terima kasih atas pengingat Anda, kura-kura hitam senior. Mu Jihuang berkata dengan hormat. Jika bukan karena kekuatan sementara kura-kura hitam, lautan kesadarannya akan runtuh. Tuan, dia terlalu kuat. Mu Jihuang melihat ke dalam ruangan dan mengingat Kaisar Agung yang pernah dia lihat di buku gurunya. Mungkinkah guru membunuh orang-orang itu dengan satu palu? Pada saat yang sama, ekspresi kura-kura berambut hijau berubah. Awalnya ia meniup gelembung di kolam ketika tiba-tiba mendapat lampu hijau dan segera muncul ke permukaan. Sebenarnya ada orang pemberani yang berani merebut pedang pemberian guru. Penyu berambut hijau langsung menyiarkan pemandangan itu ke halaman kecil. Beraninya kamu. Kamu hanya serangga kecil. Kamu mau mati. Di dalam kandang ayam, ayam tua itu mengangkat kepalanya yang angkuh, matanya menyala-nyala karena amarah. Alpa menghentikan permainan di tangannya. Semut kekacauan berjalan keluar dari semak-semak. Ayo pergi. Semut primal chaos berkata dengan acuh tak acuh, lampu merah di kedua antenanya berkedip. Seketika 4 binatang dewa yang membawa Fatih Rongrong menghilang dari halaman. Sesaat kemudian, mereka tiba di atas Laut Utara. Saat ini, di atas Laut Utara, Raja Iblis Lele memegang pedang yang ditempa oleh Xiao Changtian di satu tangan dan mencekik leher Tai Sanhan dengan tangan lainnya. Ekspresinya arogan. Hahaha, pedang ini milikku. Raja Laut Lele tertawa keras. Dia melihat pedang di tangannya dan merasa sangat puas. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba ia melihat 5 binatang iblis tiba-tiba muncul di langit. Apalagi dia tidak tahu kapan dia muncul. Siapa kamu? Raja Lele Laut menatap kura-kura hitam dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Beberapa iblis di depannya terbang di udara di depannya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui budidaya binatang iblis di depannya. Dia adalah Raja Laut, binatang iblis ras laut transendensi kesengsaraan tingkat 9. Mungkinkah ada eksistensi yang lebih kuat darinya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa beberapa binatang iblis di depannya telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan aura mereka. Memikirkan poin kuncinya, Raja Laut Lele langsung menjadi tenang. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu terlalu bingung. Saya adalah Raja Laut Klan Laut. Berapa banyak? Raja Laut Lele ingin berbicara, namun sebelum ia sempat mengucapkan kata, posisi, kura-kura hitam langsung menamparnya. Dengan tamparan keras, Lele Laut Raja dikirim terbang. Pedang Xiao Changtian dan Tai Sanhan terbang bersama dengan Raja Laut Lele, keduanya melepaskan pengekangannya. Tai Sanhan memantapkan tubuhnya dan melambaikan tangannya. Pedang surgawi kembali ke tangannya. Terima kasih, senior. Melihat kura-kura hitam dan yang lainnya, Tai Sanhan sangat gembira. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah selesai, tetapi beberapa binatang dewa besar di halaman kecil senior semuanya telah tiba. Kamu berani membiarkan orang lain merampas barang-barang guru. Ayam tua itu menyebarkan wilayah kekuasaannya, dan nyala api yang tak berujung sepertinya membakar langit. Aura menakutkan langsung menekan Tai Sanhan hingga dia tidak bisa bernapas. IIJ-2. Tai Sanhan ingin menjelaskan, tapi dia sangat malu sehingga dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Berkat cinta besar senior, dia benar-benar membiarkan pedang dewa direnggut oleh orang lain. Itu memang salahnya. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini.
Baiklah, ikan lele ini lebih kuat darimu. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak bisa mengalahkannya. Tapi ikan lele jelek ini berani menyebut dirinya Raja Laut. Kamu sedang mendekati kematian. Kura-kura berambut hijau sangat marah. Selain dia, sebenarnya ada orang yang berani memanggilnya Raja Laut. Sungguh berani. Mungkinkah orang-orang ini tidak mengetahui bahwa nama Raja Laut telah diambil olehnya? Saat dia berbicara, dia menamparnya lagi. Tamparan yang jelas dan keras terdengar. Raja Laut Lele itu seperti bola kempes saat terbang mundur dengan ekspresi ketakutan. Kakak laki-laki, tuanku, kakek, tahan aku. Ketika Raja Lele Laut melihat tubuh asli kura-kura hitam, ia sangat ketakutan hingga lemas. Ia tidak berani melawan sama sekali dan buru-buru memohon maaf. Namun, tamparan kura-kura hitam tidak berhenti. Orang ini sebenarnya berani memanggilnya Raja Laut. Dia tidak bisa mentolerirnya. Ingat, di masa depan, hanya aku yang bisa disebut Raja Laut di dunia ini. Apakah kamu mengerti? Kura-kura hitam berkata dengan marah. Nama yang mendominasi. Kamu, binatang iblis lele kecil, sebenarnya berani menyebut dirimu seperti itu. Anda hanya bosan hidup. Raja Laut, bukankah Seeking hanyalah sebuah gelar? Kita semua menyebut para pelampau kesengsaraan tingkat 9 dari ras laut sebagai Raja Laut. Senior, apakah ada masalah? Raja Lele Laut memandang kura-kura hitam dengan bingung. Itu hanya sebuah gelar, jadi mengapa senior begitu marah? Dan banyak orang menyebut diri mereka Raja Laut. Sial, ayo, bawa aku menemui rajamu. Kura-kura hitam menangkap binatang iblis lele jelek itu dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, kedua sosok itu menghilang dari tempatnya berada. Senior, kura-kura hitam senior. Tai Sanhan sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Namun, dia tidak mengkhawatirkan kura-kura hitam. Dia mengkhawatirkan suku laut. Dia khawatir kura-kura hitam senior tidak akan menghancurkan Raja Laut dari seluruh ras laut sendirian, bukan? Serangan kami ada batasnya. Kura-kura hitam paling banyak akan memberi mereka pelajaran. Keberadaan seperti semut ini, kecuali mereka berani tidak menghormati guru atau guru memberi perintah, biasanya kami tidak akan membunuh mereka. Alpha menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan papan catur di dalam kehampaan. Kura-kura hitam membutuhkan waktu untuk kembali, sehingga dia dapat melanjutkan permainan catur dari sebelumnya. Sangat cepat, Raja Laut Lele memberinya koordinat, dan kura-kura hitam menggunakan seni dewa luar angkasa miliknya. Dalam sekejap, dia muncul di sebuah istana besar. Bagian dalam istana besar ini terang benderang, dan mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menghiasi seluruh dinding. Putri duyung yang tak terhitung jumlahnya menari di aula. Seekor paus besar sedang berbaring di kursi yang besar. Tubuhnya dipenuhi putri duyung. Wajah putri duyung terbakar dan tubuh mereka lemas. Paus besar ini adalah Kaisar Ras Laut. Kaisar Paus. Tidak ada siapa-siapa. Bersabarlah untuk sementara waktu. Aku akan segera bisa mengakhiri pertarungan ini. Raja Hiu Paus tinggal di antara putri duyung. Ekspresinya sangat fokus. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kamu adalah kaisar mereka. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Raja Paus, yang sedang fokus pada tahta, tiba-tiba gemetar. Tubuhnya menggigil dan dia berguling turun dari singgasana. Dalam sekejap, tubuhnya menyusut lebih dari 2 kali lipat. Siapa ini? Siapa ini? Keluarlah, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Raja Paus berteriak dengan ekspresi bingung. Dia tidak melihat siapapun. Hai, saya di sini. Babak 66, pengumuman, Raja Laut akan mengubahnya. Nama di masa depan. 1. Raja Paus mengikuti suara itu dan menoleh. Dia langsung kaget. Di depan matanya telah muncul seekor penyu berambut hijau dan Raja Laut Lele. Ikan lele, kenapa kamu membawa kura-kura jelek berbulu hijau ke sini? Raja Paus memandang kura-kura berambut hijau di depannya dengan tatapan jijik. Jelek? Kura-kura. Lele Seeking baru saja hendak membuka mulutnya ketika dia membeku di tempat. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya. Sudah berakhir. Kaisarnya telah tamat. Hei, ikan lele, kenapa kamu gemetaran? Mengapa ada bekas telapak tangan di wajahmu? Siapa yang memukulmu? Apakah itu sainganmu, Raja Kepiting? Raja Paus bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan kamu kura-kura jelek,
mengapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh ketika tuanmu dipukuli? Kamu masih berani menatapku. Lele, bawahanmu sedang mendekati kematian. Saat ia berbicara, Raja Paus memutar tubuh besarnya dan mengayunkan ekornya ke arah kura-kura hitam. Sudah selesai. 2. Lele melihat pemandangan ini dan segera merasakan niat membunuh yang mengerikan di belakangnya. Lupakan saja, aku akan berpura-pura mati. Raja Lele Laut menamparkan bagian belakang kepalanya dan pingsan. Dia tidak ingin merasakan aura kura-kura hitam untuk kedua kalinya. Itu terlalu menakutkan. Dia takut. Raja Paus yang marah tidak memperhatikan Raja Laut Lele yang tidak sadarkan diri di depannya. Ekornya yang besar menyebabkan seluruh istana terasa seperti telah terjadi tsunami. Binatang iblis ras laut yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke dalam pusaran air. Di atas laut, kesengsaraan manusia yang tak terhitung jumlahnya melampaui para ahli yang lewat dengan cepat mundur. Raja Paus sedang marah. Banyak ahli yang melarikan diri dengan ketakutan di wajah mereka. Hahaha, cambuk kura-kura itu. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Raja Paus tertawa keras. Dia sudah membayangkan menghancurkan kura-kura hitam menjadi debu. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Ekornya yang besar menghantam tubuh kura-kura hitam, seolah-olah menabrak dinding besi, mengeluarkan suara gemetar yang sangat besar. Bang! Seluruh tubuh Raja Paus terlempar. Pilar istana di depannya runtuh. Bangunan kuat yang tak terhitung jumlahnya menabrak tubuh Raja Paus. Sial, sangat kuat. Raja Paus merasa sirip hiu di tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Tulang taji di tubuhnya patah sedikit demi sedikit. Raja Paus hanya bereaksi setelah merasakan sakit yang luar biasa dari diskusi tersebut. Apakah dia pernah bertemu dengan yang pertama? Tapi bukankah ini terlalu kuat? Orang-orang tua di tempat terlarang klan laut itu juga tidak sekuat itu, kan? Kura-kura hitam di kejauhan masih sangat marah. Paus gendut ini sebenarnya berani menyebut dirinya kura-kura jelek. Akulah kura-kura hitam yang perkasa. Orang mana yang tidak memuji saya karena tampan, perkasa, dan mendominasi? Tidak bisakah kamu bicara? Jangan bicara lagi. Kura-kura hitam yang marah secara langsung menggunakan kekuatan suci yang besar, dan seketika, cahaya putih turun. Raja Paus menyadari bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya. Raja Paus tercengang. Dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia melihat kura-kura hitam ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah metode kura-kura hitam? Namun, saat dia menoleh, tubuh paus besar itu menyusut 10 kali lipat lagi. Dia ketakutan. Kaisar Paus melihat hantu kura-kura hitam besar dengan 4 kaki tebal yang tampak seperti pilar surgawi. Kura-kura hitam itu sebenarnya lebih tinggi dari langit. Dengan penindasan garis keturunannya dan tekanan auranya, Raja Paus sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Kamu baru saja memanggilku apa? Kura-kura hitam berdiri tinggi di atas, menatap Kaisar Paus yang terbaring di tanah. Senior itu perkasa dan mendominasi. Kamu setampan pohon giok dan secantik Panan. Kamu sebanding dengan Seaman King dan memiliki kecantikan tiada taraf. Tidak ada kura-kura hitam setampan senior di dunia. Kaisar Paus langsung menggunakan kemauan spiritualnya untuk menulis ratusan kata-kata pujian di tanah di hadapannya. Ya, itu lebih seperti itu. Melihat ratusan pujian, kura-kura hitam mengangguk. Setidaknya Anda berada di jalur yang benar. Jika matamu tidak bagus, pergi dan lihatlah. Kura-kura hitam ini begitu mendominasi, namun kamu sebenarnya berani menyebutku kura-kura jelek. Jika ini terjadi di masa lalu, aku pasti sudah memukulmu sampai mati sejak lama. Namun, guru adalah manusia. Dia penyayang dan tidak mengizinkanku membunuh sesukaku. Kamu dianggap beruntung. Kura-kura hitam berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Kaisar Paus, ikan kering, buru-buru melompat-lompat di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di saat yang sama, dia terkejut. Kura-kura hitam sebenarnya memiliki seorang master, dan master itu adalah. Hari ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Mulai sekarang, nama Si King hanya dapat saya gunakan di benua Tianyuan. Tidak ada yang bisa menggunakannya, mengerti? Kata kura-kura hitam dengan dominan. Buruk. Kaisar Paus dengan cepat melompat-lompat di tanah sebagai tanda setuju. Jika ada anggota klan laut yang menyebut dirinya Raja Laut di masa depan, aku akan datang dan mencarimu,
apa kau mendengarku? Kura-kura hitam berkata dengan dingin. Dengan itu, dia pergi dalam sekejap. Di hari yang sama, sesuatu yang besar terjadi di Jalan Tianyuan. Perlombaan laut mengumumkan kepada ras iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bahwa Raja Laut akan mengubah namanya mulai sekarang. Setan laut di alam kesengsaraan tingkat 9 semuanya akan mengubah nama mereka menjadi Raja Laut. Di antara manusia, mungkinkah ras laut sedang merencanakan sesuatu lagi? Di antara ras iblis, ras laut terkutuk ini sebenarnya ingin memonopoli racun. Dalam perlombaan iblis, gelar Jun lebih tinggi dari Raja. Di dalam ras iblis, apakah Kaisar Paus dari ras laut itu sudah gila lagi? Semua ras di benua Tianyuan bingung dengan masalah ini. Mereka bahkan telah mengirimkan segala macam saluran untuk mencari tahu. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Kaisar Paus tidak menyebutkan apapun tentang masalah ini, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kecuali kura-kura hitam dan yang lainnya. Tai Sanhan bahkan lebih terkejut lagi. Tuan kura-kura hitam seorang diri telah mengubah situasi perlombaan laut di benua Tianyuan. Baiklah, kita harus kembali. Setelah kura-kura hitam kembali, dia menyuruh Tai Sanhan untuk tidak kehilangan pedang berharga yang dibuat oleh tuannya. Kemudian, dia memberikan pandangan setuju ke arah kedalaman laut. Sedikit Suan Wuqi jatuh sebagai hadiah untuk Teng Jiao yang berusia 1000 tahun. Hualala. 2. Di bawah laut, Teng Jiao, yang telah memperoleh Celestial Martial Chi, dikelilingi oleh cahaya perak redup. Kekuatannya meningkat selangkah. Dia dengan senang hati berkeliaran di sekitar permukaan laut, tatapannya perlahan menjadi tegas. Di masa depan, ikuti Big Brother Black Tortoise. Di ruang gelap, bayangan hitam di belakang pria bertopeng tengkorak sebagian besar telah menghilang karena kobaran api terakhir kali. Saya tidak menyangka akan ada orang tua seperti itu di antara umat manusia. Sepertinya rencana itu perlu dilakukan selangkah lebih maju. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pria bertopeng tengkorak itu berkata dengan suara serak. Dia mencubit token berwarna merah darah di tangannya. Di benua Tianyuan, di sekte yang tak terhitung jumlahnya, di berbagai sudut, tanda di cincin orang menyala dengan lampu merah. Bab 67, Paviliun Master Rahasia Surgawi tiba untuk membuka cabang toko buku. Garis bawahi. Pagi selanjutnya, Xiao Changtian menggendong Meo Mengqi dan mengajak Alpha jalan-jalan. Tidak lama setelah mereka berjalan di jalan, seorang pria menghampiri mereka. Dia mengenakan jubah Daois dan memiliki senyum canggung di wajahnya. Senior, siapa lagi pria berjubah Tao ini selain pemimpin paviliun dari Paviliun Rahasia? Dia memandang Xiao Changtian dengan senyum canggung. Rasa hormat di matanya semakin dalam. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Master Pavilion telah membaca buku yang dijual Xiao Changtian di stasiun kurir. Ekspresi setelah membaca buku itu sungguh mengejutkan. Takut, sungguh sulit dipercaya. Di dunia yang dijelaskan dalam buku ini, para ahli dengan kehebatan yang tak tertandingi jauh melebihi imajinasi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianyuan. Di benua Tianyuan, para kultivator berkisar dari kondensasi Qi hingga Mahayana. Di atas Mahayana adalah Kaisar. Sungguh luar biasa bagi para pembudidaya yang kuat untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan menghancurkan gunung dan lautan dengan tinju mereka. Namun, di dunia buku senior, dengan lambaian tangan, galaksi runtuh dan bintang-bintang berjatuhan. Bahkan menyebabkan sungai waktu runtuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh para penggarap abadi. Namun, deskripsi di buku seniornya membuat orang merasa seolah-olah ada di sana. Sebagai pemimpin paviliun dari Paviliun Rahasia, dia adalah seseorang yang dapat meramalkan nasib dan menyelidiki karma. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa orang-orang ini telah melampaui takdir? Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa senior adalah seorang kultivator alam Mahayana. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu pendek. Dia terlalu picik. Senior pasti monster tua yang tak terkalahkan dari zaman itu. Dia telah hidup di era yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan yang tak tertandingi membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan memikirkannya. Oh itu kamu. Aku ingat sekarang. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku ingin membuatkan lukisan untukmu. Aku akan menggambarmu saat aku kembali dari perjalananku. Desolate Chang juga tersenyum malu. Pada saat itu,
dia mengambil lukisan api primordial Nanming dari Paviliun Master Rahasia Surgawi sebagai hadiah ucapan selamat kepada Dewa Matahari Agung. Saat itu, dia berjanji akan melukis sebuah lukisan dan memberikannya kepada Master Paviliun Rahasia Surgawi. Namun belakangan, soal pembukaan toko buku membuatnya terpesona hingga melupakannya. Senior, izinkan aku menemanimu jalan-jalan. Master Paviliun bertanya sambil tersenyum. Sedangkan untuk lukisannya, dia sama sekali tidak ambil hati. Untuk dapat menggunakan potret Nanming Ignis untuk menjalin hubungan dengan seorang senior bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Beraninya dia meminta kembalinya seniornya. Baiklah. Xiao Changtian mengangguk. Kemudian, mereka berdua keluar dari kota Dayang. Senior, bukumu sungguh luar biasa. Apakah para ahli yang tiada taranya itu benar-benar ada? Master Paviliun bertanya dengan hormat. Meskipun dia telah menebaknya dengan benar, dia masih sulit mempercayainya. Pembangkit tenaga listrik itu terlalu kuat. Tentu saja itu benar. Ada terlalu banyak orang berkuasa di dunia ini. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ini adalah benua Tianyuan, dunia para kultivator, meskipun dia belum pernah melihat para kultivator yang kuat itu. Namun, dia telah menyaksikan tindakan Great Sun Immortal. Meskipun Great Sun Immortal sangat kuat, dikatakan bahwa dia hanya berada di alam Golden Elixir. Tampaknya dia telah menembus alam jiwa baru lahir baru-baru ini. Xiao Changtian tidak bisa membayangkan apa yang ada di luar alam jiwa baru lahir. Para pembudidaya yang kuat itu seharusnya bisa memetik bintang dengan tangan kosong, bukan? Mendesis. Ini terlalu kuat. Master Paviliun dari Paviliun Rahasia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia adalah ahli transendensi kesengsaraan tingkat 8, tetapi menurut deskripsi seniornya, dia adalah eksistensi yang bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari di depan orang-orang itu. Tentu saja, orang biasa masih belum bisa melakukan kontak dengan level itu, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Changtian melihat ekspresi kaget dari Master Paviliun Rahasia Surgawi dan menghiburnya dengan senyuman. Yang kuat itu tinggi dan perkasa. Mereka tidak akan menyerang orang biasa seperti mereka. Ya, penguasa Paviliun Tianji menghela napas lega. Saat mereka berdua berjalan, Xiao Changtian menggendong Meo Mengki dan dia mulai mendengkur. Dasar anak kucing kecil, kamu sangat suka tidur. Xiao Changtian tidak bisa menahan tawa, wajahnya penuh kasih sayang. Pemimpin Paviliun dari Paviliun Rahasia memandang dengan rasa ingin tahu ke arah anak kucing di pelukan Xiao Changtian. Senior, kamu juga suka kucing. Pemimpin Paviliun dari Paviliun Rahasia tersenyum tipis. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Senior sangat kuat, tapi dia sebenarnya suka memelihara kucing. Terlebih lagi, dia tidak dapat melihat fluktuasi energi spiritual apapun dari kucing ini. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, anak kucing itu melirik ke tangan Xiao Changtian. Dalam sekejap, tekanan yang mendominasi langsung menyelimuti Master Paviliun dari Paviliun Rahasia. Dalam benak Master Paviliun dari Paviliun Rahasia, seekor harimau putih besar yang melintasi langit berdiri di atas sebuah bintang, dan aura rajanya meletus sepenuhnya. Bai, harimau putih. Pemimpin Paviliun dari Paviliun Rahasia sangat terkejut. Di hadapan aura mengerikan macan putih, dia hanya merasa sulit bernapas. Namun, harimau putih itu hanya memberinya pandangan menghina sebelum kembali ke pelukan Xiao Changtian. Fiuh. Setelah pandangan harimau putih pergi, pemimpin Paviliun dari Paviliun Rahasia akhirnya santai. Dia hampir ketakutan setengah mati. Senior membawa harimau putih surgawi di pelukannya. Dia secara naif mengira senior sedang menggendong anak kucing biasa di pelukannya. Setelah berjalan-jalan sebentar, pemimpin Paviliun dari Paviliun Rahasia melihat bahwa sudah waktunya untuk memberitahukan tujuannya hari ini. Senior, aku ingin bekerja sama denganmu. Bukumu tidak hanya laris manis di benua Tandus Utara, tapi juga di benua lain. Bahkan ada orang yang menjual salinan bajakan. Saya dari benua Surga Tengah, jadi saya bisa membukakan cabang toko buku untuk Anda. Saya akan menginvestasikan 10.000 tael emas. Kata Master Paviliun dengan serius. 10.000 tael emas. Mendengar nomor ini, Xiao Changtian menghentikan langkahnya. Dia memandang Master Paviliun dari Paviliun Rahasia seolah-olah sedang melihat perbendaharaan yang bergerak. Saya sebenarnya sudah mempunyai ide ini sejak lama.
Mari kita kembali ke halaman kecil dan membicarakannya secara detail. Xiao Changtian sangat senang. Dia tidak memikirkan tentang 10.000 tael emas. Sebaliknya, niat awal membuka toko buku adalah untuk menghasilkan uang. Jika dia bisa menjadi manusia terkaya di dunia sebelum jalan menuju tak terkalahkan dibuka, bukankah dia bisa menjelajahi 5 benua kapan saja? Meskipun dia harus bersembunyi, dia tidak bisa tinggal di halaman kecil sepanjang waktu. Kaum muda masih harus merasakan lautan bintang. Selain itu, apa perbedaan antara pembajakan buku dan perampok? Itu hanya perbedaan bentuknya saja. Orang seperti ini sangat penuh kebencian. Jiu, siapkan teh. Berjalan ke halaman, Xiao Changtian meminta Mu Jiu Huang menyiapkan teh. Dia akan melaksanakan rencana besarnya. Kamu berasal dari benua mana? Benua Surga Tengah. Seberapa jauh dari sini? Senior, aku punya peta benua Tian Yuan bersamaku. Keduanya mulai berdiskusi intens di halaman kecil. Pada saat yang sama, benua Banteng Barat, hujan akan datang. Babak 68, kegelapan tiba, benua Banteng Barat menanggung beban terberat. Garis bawahi. Benua Banteng Barat, patung batu besar seekor lembu hijau berdiri tegak dan tinggi. Banteng hijau itu tingginya ribuan kaki, menembus awan. Itu memancarkan gelombang rune Dao. Rumor mengatakan bahwa ini adalah klon yang ditinggalkan oleh sapi surgawi sebelum naik. Identitas sapi surgawi ini bahkan dapat ditelusuri kembali ke sebelum era di Luo. Xin Yuzu mendapatkan namanya dari ini. Namun, pada saat ini, bola aura hitam menyelimuti banteng hijau besar itu, menyebabkan benua Banteng Barat menjadi gelap dan suram. Iblis macam apa yang menyebabkan masalah? Pada saat ini, hulai dari luar angkasa menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti telapak tangan Tathagata. Diiringi dengan auman Sang Buddha yang rendah dan dalam, telapak tangan surgawi Tathagata yang bagaikan matahari cemerlang menyelimuti gas hitam. Bang! Telapak tangan surgawi Tathagata bertabrakan dengan gas hitam dan mengeluarkan getaran yang hebat. Itu seperti suara gemuruh yang menggelegar. Surga Barat telah bertindak. Saya ingin tahu Buddha manakah di Surga Barat. Kabut hitam ini seharusnya dikalahkan secara langsung oleh telapak tangan surgawi Tathagata, kan? Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menatap telapak tangan besar yang memancarkan cahaya Buddha keemasan dan gas hitam yang memenuhi langit. Ada banyak diskusi. Tatapan semua orang tertarik dengan fenomena aneh di langit dan sama sekali tidak memperhatikan sosok licik itu. Orang-orang itu datang dari kabut hitam. Dia langsung mendarat di keluarga Ye di benua Banteng Barat. Keluarga Ye adalah salah satu dari 4 keluarga besar di benua Westbull. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tatapan bermartabat berdiri di halaman keluarga. Dia mengenakan jubah abu-abu. Jika Ye Fan ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pria di depannya adalah ayahnya. Kamu pemimpin klan. Kamu Zhengnan. Selamat datang, utusan. Ye Zhengnan berdiri di halaman dan membungkuk sedikit. Senyuman muncul di wajahnya yang kuno. Di depannya adalah pria berkulit hitam yang baru saja turun dari kabut hitam. Masing-masing pria berbaju hitam ini memiliki tanda giok yang tergantung di pinggang mereka. Lampu merah darah menyinari token giok. Patriark Ye, tidak ada waktu yang terbuang. Di mana kejeniusan keluargamu? Cepat dan panggil dia keluar. Sekaranglah waktunya untuk menyerap kekuatan banteng hijau. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berkulit hitam. Suaranya dingin dan mekanis, tanpa emosi apapun. Tuan, ini anakku, Ye Hao. Saya sudah memindahkan makhluk tertinggi tulang ke dalam tubuhnya. Tulang makhluk tertinggi dan tubuh Tuan Sapi Surgawi pasti akan mampu menahan kekuatan banteng hijau dan mencapai alam kendaraan hebat. Ye Zhengnan melambaikan tangannya. Di belakangnya, seorang pria muda yang 50% mirip dengan Ye Fan keluar. Orang ini adalah saudara tiri Ye Fan, Ye Hao. Ye Zhengnan mengeluarkan tulang makhluk tertinggi dari tubuh Ye Fan dan memindahkannya ke tubuh Ye Hao melalui metode misterius. Tujuan mereka adalah menunggu momen ini. Sangat bagus. Mari kita mulai dari sana. Pemimpin pria berbaju hitam itu mengangguk dan mengeluarkan mutiara hitam. Manik itu mengeluarkan gas hitam yang menggelinding. Gas hitam tersebut terlihat sangat mirip dengan gas hitam yang menyelimuti banteng hijau. Ah! Gas hitam mengalir ke tubuh Ye Hao dalam sekejap. Karena dampaknya,
Ye Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Namun, setelah itu, ranah budidayanya justru mulai melonjak terus-menerus. Saat ranah Ye Hao melonjak, banteng hijau besar di benua banteng barat benar-benar ditelan oleh kabut hitam. Pukulan telapak tangan dari Buddha di surga barat sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa karena diserap dengan cara yang sama. Apa itu? Itu menelan kekuatanku. Tidak bagus, iblis telah muncul. Berlari. Sebuah suara serius terdengar dari surga barat. Di arah surga barat, cahaya Buddha kemasan raksasa muncul. Setelah itu, ia menghilang dari tempatnya. Xiaoxi melarikan diri. Itu adalah surga barat yang berada di atas 4 klan besar. Bagaimana dia bisa lolos begitu cepat? Seketika, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. 4 klan besar di benua banteng barat dan surga barat semuanya merupakan eksistensi puncak. Berlari. Para penggarap benua banteng barat bukanlah orang bodoh. Mereka langsung memahami keseriusan masalah ini. Di keluarga kamu, Ye Hao telah sepenuhnya diselimuti oleh kabut hitam, dan hanya tulang tertinggi di tubuhnya yang memancarkan cahaya kemasan. Tampaknya ia mencoba yang terbaik untuk menahan korosi kabut hitam. Saat makhluk tertinggi tulang memancarkan cahaya kemasan, Ye Fan, yang sedang memotong kayu bakar di halaman kecil, tiba-tiba membeku. Dia bisa merasakan bahwa yang maha tinggi tulang sedang kesakitan. Sepertinya dia meminta bantuan. Apa yang telah terjadi? Ye Fan menegakkan punggungnya dan melihat keluar halaman kecil dengan matanya yang sangat biasa. Namun, sepasang mata biasa itu beriak seperti aliran sungai yang jernih. Setelah aliran air beriak, segala sesuatu di benua banteng barat tiba-tiba terlihat. Yang tertinggi menjadi tulang. Kamu keluarga. Melihat semua ini, cahaya dingin melintas di wajah Ye Fan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan perlahan memotong kayu bakar. Namun, cahaya putih keperakan terbang keluar dari kapak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya putih keperakan menempel pada permukaan tulang yang maha tinggi. Tidak peduli seberapa keras serangan gas hitam itu, ia tetap tidak mampu mengikis tulang yang maha tinggi. Budidaya Ye Hao berhenti di alam transendensi kesengsaraan tingkat 9. Banteng hijau besar telah lenyap sama sekali. Awan hitam tanpa batas menutupi seluruh benua Westbull. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya di benua Westbull terkejut. Junior mana yang menyebabkan masalah? Satu demi satu, para lelaki tua yang separuh tubuhnya berubah menjadi tanah merasakan proses penyerapan jeda energi spiritual langit dan bumi. Mereka merangkak keluar dari tanah leluhurnya masing-masing. Namun, saat mereka muncul, suara Ye Hao muncul di kehampaan. Pilih untuk menyerah atau mati. Tubuh Ye Hao dipenuhi dengan gas hitam, dan suaranya seperti suara banteng. Aura mengerikannya menimpa orang-orang tua ini. Ye Hao, kamu hanya seorang junior. Jangan sombong. Beraninya kamu bersikap kurang ajar pada orang tua ini. Kamu sedang mendekati kematian. Murid keluarga Ye benar-benar terlalu sombong. Para tetua ini semuanya adalah tokoh yang setingkat dengan leluhur. Seorang junior ingin mereka memilih untuk tunduk. Bagaimana dia bisa mentoleransinya? Dalam sekejap, para leluhur itu melonjak ke langit. Lampu esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi. Kalau begitu mati, Ye Hao menghadapi cahaya dengan ekspresi tenang dan menamparkan. Bang! Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut berdarah dan meledak di angkasa. Nenek moyang itu semuanya terbunuh seketika oleh tamparan Ye Hao. Bagaimana mungkin? Nenek moyang dikalahkan. Bagaimana Ye Hao tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Suara-suara kebingungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, Ye Hao tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Auranya yang kuat menyelimuti mereka dan suaranya dingin, kamu memilih untuk menyerah atau mati. Suara yang mengancam membuat orang bergidik. Kepala klan yang tak terhitung jumlahnya melihat nenek moyang mereka telah dibunuh. Bagaimana mereka berani menolak? Mereka semua memilih untuk menyerah. Kami menyerah. Babak 69, Rahasia Kamar Gelap. Pintu kuno. Jika Anda memilih untuk mengirimkan, Anda harus membayar harganya. Suara Ye Hao dingin. Dia berdiri di kehampaan dan melambaikan tangannya. Lampu merah darah tersebar. Apa ini? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang tertanam dalam jiwaku? Itu adalah jejak jiwa. Kami telah ditanami jejak jiwa. Para ahli yang memilih untuk mengirimkan mengungkapkan ekspresi terkejut.
Jika mereka mengkhianatinya, mereka hanya akan dihancurkan. Setiap keluarga akan mengirimkan seorang junior untuk mencari keberadaan Ye Fan di seluruh benua. Laksanakan perintahnya. Ye Hao berdiri di udara dan berkata dengan dingin. Kemudian, sosoknya menghilang ke halaman keluarga Ye. Apakah Ye Fan benar-benar masih hidup? Ye Hao tampak bingung. Namun, makhluk tertinggi tulang di tubuhnya tidak dapat menyatu. Alasan yang diberikan oleh utusan berjubah hitam itu adalah bahwa pemilik asli dari Yang Maha Tinggi Bon belum mati. Semua orang dari keluarga Ye bingung. Tulang makhluk tertinggi di hati Ye Fan telah digali. Bagaimana dia bisa hidup? Jika aku tidak dapat menemukan Ye Fan dalam waktu 1 bulan, aku akan membunuh setengah dari mereka. Ye Hao berpikir sejenak dan memberi perintah lagi. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia tiba di ruang rahasia. Dengan jentikan tangannya, bola kristal muncul di depannya. Bola kristal terhubung, dan di ujung lain layar, pria bertopeng tengkorak muncul. Kamu membangunkanku. Siapa kamu? Wajah Ye Hao dingin saat dia menatap pria kerangka itu. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kamu hanya perlu bergabung dengan yang lain dan membukakan pintu purbakala untukku dalam 100 hari, Kaisar Banteng Hijau. Di sisi lain, pria bertopeng tengkorak memiliki suara serak dan langsung mengenali identitas asli Ye Hao. Seketika, wajah Ye Hao membeku. Ye Hao yang asli telah lama meninggal. Jiwa Ye Hao di depannya diambil alih oleh Kaisar Banteng Hijau ketika dia berusia 5 tahun. Namun, jiwa Kaisar Banteng Hijau juga tertidur lelap. Dia baru bangun hari ini. Jadi, rencanamu begitu dalam sehingga kamu bahkan berjanji pada si idiot Ye Zhengnan untuk membantunya menerobos ke alam Kaisar kuno hanya untuk membangunkanku. Bantu kamu membuka pintu purbakala. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Setelah dibuka, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh benua Tianyuan. Suara Ye Hao rendah. Ketika dia menyebutkan pintu kuno, ada sedikit rasa takut di kedalaman matanya. Namun, Kaisar Banteng Hijau sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, kamu juga selamat dari era itu. Benua Banteng Barat, klan Xiao, klan Lin, klan Chu, 3 dari 4 klan besar berkumpul di sini. Apa yang terjadi dengan Ye Hao dari keluarga Ye itu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Bahkan leluhur dan yang lainnya bukan lawannya. Tanya Chu Tianfeng. Saya pikir itu ada hubungannya dengan kabut hitam itu. Kata kepala keluarga klan Xiao, Xiao Ding. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang. Kita sudah ditanami tanda jiwa. Bahkan jika kita ingin melawan, kita tidak bisa melakukannya. Kami hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan mencari Ye Fan. Lin Baisui menghela nafas. Tapi, bukankah Ye Fan sudah lama dibunuh oleh keluarga Ye? Di belakang Lin Baisui, sebuah suara yang jelas terdengar. Ini adalah putri Lin Baisui, Lin Tingzi. Hari ini, Lin Tingzi mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan. Seluruh dirinya seperti bunga teratai di air jernih. Dia tidak merias wajah apapun, tapi fitur wajahnya sangat indah. Sosok standar itu membuatnya sangat cantik. Beberapa kepala keluarga yang hadir sedikit terkejut ketika mendengar ini. Lin Tingzi bertunangan dengan Ye Fan beberapa bulan lalu. Setelah itu, ada kabar bahwa Ye Fan dianiaya oleh keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye melakukannya dengan sangat diam-diam, ada mata-mata yang dikirim ke keluarga besar. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tentang hal semacam ini. Lin Baisui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dari kelihatannya sekarang, segalanya tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar Ye Fan belum mati. Tulang tertinggi di hatinya telah digali, dan dia masih hidup. Dua kepala keluarga lainnya kaget. Makhluk tertinggi tulang di dalam hatinya adalah hal yang mengancam jiwa. Mereka semua terkejut dengan kekuatan hidup Ye Fan yang ulet. Adapun Lin Tingzi, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit antisipasi. Ya Fan, apakah aku masih bisa bertemu denganmu? Jantung Lin Tingzi mulai berdetak. Awalnya, dia adalah tunangan Ye Fan. Kamu Fan tidak mati. Apakah itu berarti mereka masih punya peluang? Namun, suara dingin Lin Baisui langsung menyela, tanpa yang maha tinggi tulang, Ye Fan hanyalah sampah. Di depan Ye Hao, dia hanya bisa mati. Kalau begitu Lin Tingzi ingin mengatakan bahwa dia akan pergi mencari Ye Fan dan memintanya untuk segera melarikan diri. Namun,
dia menelan kembali kata-katanya saat mengatakan itu. Jika Ye Fan melarikan diri, bukankah setengah dari keluarga Lin akan mati? Tiba-tiba, Lin Tingzi terjebak dalam dilema. Bagus, Tingzi, keluarga Lin, biarkan kamu pergi mencari Ye Fan. Lin Baisui berkata dengan suara rendah. Ayah, Lin Tingzi ingin menolak, membawa Ye Fan kembali, dan membiarkannya mati. Ini benar-benar mustahil. Namun, dia tidak ingin melihat anggota keluarganya meninggal secara tragis. Oleh karena itu, Lin Tingzi tidak mau pergi. Namun, transmisi suara esensi sejati membuatnya berubah pikiran. Tingzi, kali ini, pergilah ke negeri Baren Utara untuk mencari Ye Fan dan bawa dia ke dinasti 9 Phoenix untuk meminta bantuan. Kamu harus menemukan Ye Fan dulu. Hanya dengan begitu kita dapat bertahan hidup semaksimal mungkin. Transmisi suara esensi sejati Lin Baisui terngiang di benak Lin Tingzi. Lin Tingzi tertegun pada awalnya, tapi dia bereaksi dalam sekejap. Dia segera mengangguk dan setuju. Itu benar, meskipun Ye Hao sangat kuat, ahli umat manusia nomor 1 adalah 9 pemimpin Phoenix. Ayah, aku mengerti. Ekspresi Lin Tingzi serius. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada jaminan bahwa keluarga Ye akan mencari Lin Tingzi saat ini. Jika keluarga Ye menemukan Lin Tingzi terlebih dahulu, itu akan menjadi pemandangan yang benar-benar putus asa. Maka, Lin Tingzi berangkat. Pada saat yang sama, berita tentang kecelakaan di benua Banteng Barat langsung menyebar ke seluruh benua. Sesuatu terjadi di benua Banteng Barat. Di halaman Paviliun Master Rahasia Surgawi, yang sedang mengobrol dengan Xiao Changtian, dan Mu Jiu Huang, yang sedang memberi makan kura-kura, keduanya mengalami perubahan ekspresi. Di aula utama Great Sun Sect, ekspresi Zhongxian yang sempurna dan dua lainnya, yang membimbing budidaya dayang yang sempurna, juga berubah. Akhirnya mereka tetap bergerak. Apakah kita perlu memberitahu senior tentang ini? Mereka bertiga saling memandang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk memberitahu seniornya semua yang mereka ketahui. Air di sini terlalu dalam. Mereka tidak dapat memahaminya dan hanya bisa membiarkan para senior mengukurnya. Babak 70, Terobosan Daois Xingyun. Biarkan dia mati. Di halaman Master Paviliun dari Paviliun Rahasia dan Mu Jiu Huang sama-sama tercengang. Benua West Bull diselimuti oleh kekuatan misterius. Situasi seluruh benua West Bull tidak diketahui. Kita harus mengetahuinya dalam 1 hari. Ekspresi Mu Jiu Huang berubah dan dia segera mengirim pesan. Dia telah memeriksa informasi dari 9 dinasti Phoenix dan menemukan bahwa metode kabut hitam sangat mirip dengan dalang di balik Dark Vian Tao. Apa yang salah? Xiao Changtian mendengar suara Master Paviliun Rahasia Surgawi tiba-tiba berhenti pada saat kritis. Dia bertanya dengan bingung. Apa? Oh, saya baru saja berbicara tentang benua West Bull. Benua Banteng Barat. Master Paviliun Rahasia kembali sadar, tetapi dia masih linglung. Pikirannya masih memikirkan soal benua Banteng Barat yang diselimuti kabut hitam. Saya tidak akan pergi ke benua Banteng Barat untuk saat ini. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Senior tahu, Master Paviliun dari Paviliun Rahasia tercengang. Dia baru saja menerima berita itu. Senior mengetahuinya lebih cepat dari dia. Ya, Xiao Changtian mengangguk. Itu adalah masalah yang sederhana. Di 5 benua, hanya benua Banteng Barat yang dikuasai oleh Sekte Buddha dan 4 klan besar. Apalagi nama keluarga keempat keluarga ini tidak sederhana. Jika cabang toko bukunya dibuka di sana, pasti akan menimbulkan perselisihan dengan keluarga-keluarga tersebut. Xiao Changtian memikirkannya dan merasa lebih aman pergi ke benua Nanbu dan benua Zhongtian terlebih dahulu. Dia mengenal maniak Chu dari benua Nanbu, dia mengenal lelaki tua dari benua Zhongtian itu, dan orang di depannya ini. Apa nama orang ini lagi? Xiao Changtian tiba-tiba merasa sedikit canggung. Mereka sudah saling kenal sejak lama, tapi dia tidak tahu nama belakang pihak lain. Ngomong-ngomong, siapa nama keluargamu? Apa menurutmu aku tidak tahu namamu? Xiao Changtian bertanya dengan canggung. Saya Mo Tianji. Paviliun Master Rahasia Surgawi buru-buru menjawab, tetapi hatinya sangat bahagia. Senior sebenarnya menanyakan namanya. Apakah ini berarti dia telah mendapat pengakuan dari seniornya? Tadi sangat menyenangkan. Mo Tianji sangat gembira dan buru-buru menjawab. Mo Tianji, nama yang bagus.
Xiao Changtian bergumam. Nama-nama peramal ini semuanya misterius. Saya tidak akan pergi ke benua West Bull untuk saat ini. Mari kita mulai dengan benua Pelabuhan Selatan dan benua Tandus Utara. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? Xiao Changtian berkata sambil melihat ke langit, karena dia menyadari bahwa dia sedikit lapar. Kemudian, dia bereaksi dan melihat ke atas untuk melihat matahari tergantung tinggi di langit. Hari sudah siang. Jiu, belilah sayuran. Ya Fan, ambilkan 2 kati anggur. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan minum 2 gelas. Xiao Changtian menginstruksikan Mu Ji Huang dan Ye Fan. Akhirnya ada kemajuan dalam pembukaan cabang toko buku hari ini. Ya, Mu Ji Huang dan Ye Fan mengangguk dengan hormat dan meninggalkan halaman untuk membeli makanan dan anggur. Dengan bisnis toko buku, dia juga orang kaya. Setidaknya dia bisa makan sedikit lebih baik setiap kali makan. Pada saat yang sama, di benua langit tengah. Sekte Nebula. Sebuah nebula besar menyelimuti sekte tersebut. Itu tampak sangat ilusi dan penuh dengan kesucian yang tak terlukiskan. Di bagian terdalam nebula, Daois Xingyun dengan hati-hati mengoleskan salep ke Xing Linger. Linger, metode senior itu benar-benar menantang surga. Ini baru beberapa hari, tetapi meridian alami paru-paru Anda telah sembuh total. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat berkultivasi dengan bebas. Nebula Daois memandang Linger di depannya. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu. Itu penuh dengan kemerahan. Dia sangat bersyukur. Kali ini, eksekusi yang dilakukan Provinsi Utara dianggap sebagai berkah tersembunyi. Kakak itu sungguh luar biasa. Bahkan Xing Linger pun tampak kagum. Itu benar. Selama jangka waktu ini, kakek juga akan menyentuh ambang alam kendaraan besar. Linger, jangan datang ke rumah kakek beberapa hari ini. Jika kesengsaraan petir terjadi, itu mungkin akan menyakitimu kapan saja. Nebula Daois sangat prihatin dan nadanya lembut. Jika rekan-rekan Daois Xingyun melihat adegan ini, rahang mereka akan ternganga. Siapakah orang yang menerima gelar Kaisar Agung yang tidak datang ke tempat ini melalui pembantaian? Di mata orang luar, Daois Xingyun adalah eksistensi yang jahat. Bagaimana mereka bisa membayangkan sisi lembutnya? Kakek, ambil ini. Kakak sangat kuat. Dia pasti akan melindungimu. Ketika Xing Linger mendengar bahwa ada bahaya, dia meletakkan botol pil yang dimurnikan dari cangkang Xuanwu di tangan Daois Xingyun. Baiklah. Nebula Daois mengangguk dan setuju. Ini adalah niat baik Linger, jadi dia tentu saja harus menerimanya. Selain itu, meskipun dia telah menyiapkan susunan pertahanan kesengsaraan di sekte tersebut setelah kembali, jika susunan tersebut tidak dapat menahan kesengsaraan petir di alam Mahayana, bukankah itu mengerikan? Meskipun dia telah hidup selama 100.000 tahun, dia belum pernah melihat tahap kesengsaraan petir Mahayana. Namun, saat mereka sedang berbicara, ekspresi Daois Nebula tiba-tiba berubah. Tidak bagus, Linger harus pergi. Pendeta Tao Xingyun melambaikan lengan bajunya dan menyuruh Xing Linger keluar. Awan gelap bergulung di langit di atas kepala mereka, dan sambaran petir ungu melompat di antara awan seperti ular. Dia akan menerobos. Kesengsaraan petir Dacheng akan segera tiba. Segera, di Sekte Nebula, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Master Sekte Xing Tianzi mengaktifkan formasi perlindungan sekte dari Sekte Nebula. Saat ini, Sekte Nebula dan Nebula Daois benar-benar terpisah. Ini adalah permintaan Daois Xingyun. Bagaimanapun juga, kesengsaraan petir di alam Mahayana terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki tingkat keberhasilan 50% dalam menerobos, dan dia tidak ingin melihat sekte juniornya menderita. Gemuruh. Di langit, awan gelap bergulung-gulung, seperti lautan yang bergejolak. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di langit. Ayo, ekspresi Daois Xingyun tanpa emosi. Dia tahu bahwa putaran ini tidak dapat dihindari, jadi dia merespons dengan tenang dan mengambil langkah maju. Saat dia mengambil langkah ke depan, kesengsaraan petir di langit sepertinya merasakan adanya provokasi. Dalam sekejap, guntur menderu. Ribuan petir menyambar dengan kekuatan yang ganas, seolah-olah beberapa ular petir putih sedang menggigitnya. Mengerikan sekali. Ah! Xing Linger sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Bahkan orang-orang dari Sekte Nebula tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Sambaran petir pertama di dunia kendaraan besar sudah sangat menakutkan.
Di ruang gelap, pria bertopeng tengkorak itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan petir di alam Mahayana. Ya, Sekte Nebula. Mungkinkah itu Daois Xingyun? Kita harus menghentikannya. Tidak mungkin ada variabel kedua dalam umat manusia saat ini. Pria kerangka itu berkata dengan suara serak. Kemudian, lampu merah pada token di tangannya menyala lagi. Hentikan Daois Xingyun menerobos dengan sekuat tenaga dan bunuh dia. Dia meninggal di bawah kesengsaraan petir. Pria kerangka itu mengirimkan pesanan. Bab 71, Bab 71 Pengkhianat. Garis bawahi. Di ruangan gelap, lampu merah darah menyala. Gemuruh. Di puncak Starcloud, sosok Daois Xingyun langsung tenggelam dalam ratusan sambaran petir. Guntur meledak, menyebabkan formasi susunan yang telah diatur sebelumnya menjadi rapuh seperti kaca. Itu mengeluarkan suara retak dan langsung hancur berkeping-keping. Apakah kakek akan baik-baik saja? Xing Linger menutup matanya dan bertanya dengan cemas. Linger, jangan khawatir. Master Sekte Xing Tianzi berkata dengan suara yang dalam. Shen Yin tidak sedih atau bahagia, dan seseorang tidak dapat mendengar perubahan apapun dalam emosinya. Sebagai pemimpin sekte, dia tahu bahwa siapapun bisa panik saat ini, tetapi dia tidak bisa. Meskipun jauh di dalam matanya, ada kekhawatiran yang mendalam, tapi dia menyembunyikannya dengan baik di depan semua orang. Suara Xing Tianzi tenang dan percaya diri. Itu seperti jarum penstabil yang menenangkan hati para penggarap Sekte Nebula. Xing Linger juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menjadi tegas saat dia melihat ke puncak gunung. Jangan takut, kakek pasti akan mampu mengatasi kesengsaraan petir. Xing Linger berdoa dalam hati. Mata semua orang tertuju pada Daois Xingyun, yang berada di bawah kesengsaraan petir. Dia tidak menyadari bahwa lampu merah menyala di cincin seorang tetua yang berdiri di tepinya. Ekspresi orang tua itu menjadi dingin. Dia menatap Daois Xingyun yang berada di dalam petir, siap menyerang kapan saja. Ledakan. Di antara ratusan sambaran petir, seluruh tubuh Daois Xingyun memancarkan cahaya putih keperakan seperti cahaya bintang. Di bawah kakinya ada sebuah galaksi. Ratusan serangan petir mendarat di tubuhnya seperti tetesan hujan lebat, namun semuanya terhalang oleh cahaya perak. Nebula Daois hanya tersambar kekuatan petir, dan tubuhnya terus mundur. Saya bahkan tidak mampu menghadapi kesengsaraan petir pertama di tahap Mahayana, jadi semakin mustahil bagi saya untuk menerobos ke tahap Mahayana. Menghancurkan. Saat Nebula Daois mundur, kekuatan berkumpul di galaksi di bawah kakinya. Dengan suara gemuruh, galaksi itu melayang terbalik dan berubah menjadi sungai. Bang! Bima sakti terhenti terbalik dan bertabrakan dengan ratusan petir. Dua kekuatan ekstrim bertabrakan, dan cahaya putih besar muncul di antara rahasia surgawi. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga semua orang yang hadir memejamkan mata dan sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Kakek, kakek, Xing Lingeri berteriak cemas. Kesengsaraan petir di Great Vehicular Realm terlalu menakutkan. Kekuatan ledakan menyebabkan Sekte Nebula bergetar dari jarak 10.000 meter. Meskipun sulit bagi semua orang untuk melihatnya, mereka masih bisa mendengar seluruh angin nebula runtuh dalam sekejap. Star Cloud Peak yang menjulang tinggi benar-benar berubah menjadi tumpukan debu saat ini. Leluhur, bahkan Xing Tianzi, yang berpura-pura tenang, mengungkapkan kekhawatirannya. Para tetua dan murid gemetar ketakutan. Mereka semua memperluas indera ketuhanan mereka. Namun, saat keinginan spiritual mereka bersentuhan dengan ruang di depan mereka, hal itu langsung dihancurkan oleh dua kekuatan yang terjerat dan bertabrakan. Itu dihancurkan menjadi bubuk. Ini, para tetua semuanya ahli di bidang transendensi kesengsaraan. Indra surgawi mereka sangat kuat, dan mereka adalah puncak keberadaan benua Tian Yuan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memata-matai. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya ketika kedua kekuatan itu bertabrakan dengan pusaran bintang. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Di bawah pengaruh yang begitu mengerikan, dapatkah nenek moyang benar-benar bertahan? Tetua yang siap menyerang kapan saja bersembunyi di sudut, dan seringai sinis muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menghubungi cincin itu dengan indera spiritualnya, ingin melaporkan situasi di sini. Namun, pada saat ini, berdengung, tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan mulai bergetar hebat. Di antaranya, salah satu titik hitam kecil menjadi semakin kuat.
Dalam beberapa tarikan napas, cahaya putih itu langsung meledak. Ledakan. Setelah ledakan keras, Taoist Xingyun, yang berlumuran darah dan seluruh tubuhnya retak, bergegas keluar dari tengah. Fiuh. Daoist Xingyun, yang bergegas keluar, terengah-engah. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat sedih. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli transendensi kesengsaraan tingkat 9. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa terganggu dengan hal ini. Dalam sekejap, gelombang sorakan terdengar. Merayu. Hebat, leluhur berhasil menghindari kesengsaraan petir pertama. Saya hampir mengira nenek moyang kami sudah mati. Saya tidak menyangka nenek moyang kita akan selamat. Kakek baik-baik saja. Itu hebat. Xing Linger berkata dengan penuh semangat. Selain Xing Tianzi dan tetua yang hendak menyerang secara diam-diam, semua orang yang hadir merasa senang. Sial, vitalitas orang tua ini begitu kuat. Ekspresi orang tua itu berubah menjadi sedingin es sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat dia menyaksikan kesengsaraan petir yang lebih mengerikan, gumpalan hitam diam-diam muncul di tangannya. Dia ingin menunggu sambaran petir kedua menyambar. Ekspresi Xing Tianzi juga serius saat dia menatap ke langit. Kesengsaraan petir berikutnya beberapa kali lebih kuat daripada petir putaran pertama. Bahkan puluhan atau ratusan kali lebih dahsyat karena awan gelap di langit masih berkumpul. Jaraknya hampir 100.000 mil. Begitu kesengsaraan petir ini terjadi, makhluk hidup di sekitarnya kemungkinan besar juga akan menderita. Mundur, Xing Tianzi berkata dengan suara yang dalam. Dengan lambaian tangannya, pembentukan Sekte Nebula diaktifkan. Sekte itu terbang dan terbang menjauh. Gemuruh. Putaran petir surgawi berikutnya turun saat Sekte Awan Baru mundur dari jangkauannya. Kali ini petirnya berwarna ungu. Petir ungu itu setebal gunung, membentuk lautan petir yang menakutkan. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah lautan petir yang luas. Retakan. Jejak petir mendarat di depan Daoist Xingyun. Daoist Xingyun dikirim terbang. Cahaya perak di sekujur tubuhnya benar-benar rusak saat ini, sekarang. Ketika orang tua itu melihat ini, senyuman dingin muncul di wajahnya. Ki hitam di tangannya terbang diam-diam. Tidak ada yang memperhatikan jejak gas hitam ini sama sekali. Dalam sekejap, gas hitam tiba di belakang Daoist Xingyun. Daoist Xingyun merasakan napasnya membeku di dantiannya, dan kemudian dia tidak bisa bergerak. Petir yang menggelinding akan menenggelamkannya dalam sekejap. Kakek tidak bisa bergerak. Xing Linger segera menyadari kelainan itu dan berteriak, ingin terbang keluar dan menarik kembali Daoist Xingyun. Linger, kamu tidak bisa. Xing Tianzi menangkapnya kembali. Bab 72 sukses kendaraan hebat. Garis bawah L. Linger, jika kamu pergi sekarang, kamu hanya akan mendekati kematian. Kata Xing Tianzi. Petir yang memenuhi langit bahkan bisa menghancurkan seluruh Sekte Nebula, apalagi Xing Linger. Xing Linger adalah masa depan sekte tersebut. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Tapi kakek, dia, Xing Linger sudah menangis cemas. Tangisan itu sepertinya menular. Para tetua memandang Daoist Xingyun yang berada di bawah kesengsaraan petir dan terdiam. Selamat tinggal, leluhur. Xing Tianzi hanya bisa menghela nafas sambil berpikir sendiri. Haha, mati. Anda harus mengganggu rencana Tuhannya. Adapun orang-orang dari Sekte Nebula, jangan khawatir. Berbaris dan datang satu persatu. Zhang memandang Daoist Xingyun yang akan ditenggelamkan oleh lautan petir di kehampaan dengan senyuman yang kejam dan dingin. Daoist Xingyun berada di bawah kesengsaraan petir. Menghadapi kekuatan petir yang cemerlang, bahkan dia pun ketakutan. Namun, monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun tidaklah hidup sia-sia. Apakah ada cara lain untuk menyelamatkan diriku? Nebula Daoist tidak mengaum ke langit untuk melampiaskan amarahnya, dia juga tidak membenci penjahat yang diam-diam menyerangnya. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dan metode lain apa yang dia miliki. Kakek, cepat gunakan barang yang kakak berikan padamu. Melihat Daoist Xingyun akan tenggelam oleh petir surgawi, Xing Linger berteriak dengan tergesa-gesa. Cangkang penyu itu. Setelah mendengar ini, Nebula Daoist mengeluarkan sisa botol salep cangkang penyu dari cincinnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Lagi pula itu adalah salep, jadi dia menuangkannya ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, petir surgawi menyambar. Leluhur. Banyak orang berteriak dengan sedih.
Nenek moyang yang telah menjaga sekte tersebut selama 100.000 tahun telah jatuh begitu saja. Semua orang berduka. Selamat tinggal, leluhur. Tetua yang diam-diam bertindak tertawa dengan jijik dan kemudian berteriak. Wajahnya yang tersenyum segera berubah menjadi wajah menangis, menyamar dengan tepat. Kepalaku. Saat ini, suara marah terdengar. Semua orang terkejut dan melihat kesengsaraan petir dengan tidak percaya. Ribuan petir setebal gunung menimpa Daois Xingyun. Namun, lampu hijau tiba-tiba muncul di sekitar Daois Xingyun. Ketika sambaran petir ungu mendarat di lampu hijau, itu benar-benar terpantul. Terlebih lagi, setelah petir bersentuhan dengan lampu hijau, ia tampak sangat ketakutan. Ia bergetar sesaat dan dengan cepat menghilang. Semua orang tercengang. Meskipun petir surgawi telah lenyap, pahala Dao surgawi setelah kesengsaraan petir tidak hilang. Cahaya keemasan bersinar. Daois Xingyun bermandikan cahaya keemasan, dan kultivasi di dantiannya menjadi lebih kuat. Gumpalan gas hitam itu hancur dalam sekejap. Daois Xingyun telah menerobos ke alam Mahayana. Itu hebat. Kakek belum mati. Kakak benar-benar luar biasa. Xing Linger tersenyum dan memuji Xiao Changtian. Adapun Xing Tianzi, dia sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Nenek moyang telah menerobos, dan Sekte Nebula memiliki satu lagi ahli alam Mahayana. Sekte Nebula akan stabil seperti Gunung Tai selama ratusan ribu tahun ke depan. Merayu. Nenek moyang tua itu perkasa. Nenek moyang mendominasi. Nenek moyang kita tidak terkalahkan. Sorakan pun terdengar. Semua orang dari Nebula Sekte sangat bersemangat. Hanya tetua sebelumnya yang menggerakkan mulutnya dan berbalik untuk lari. Kembalilah. Daois Xingyun, yang baru saja menerobos ke alam Mahayana, ditutupi lapisan cahaya kemasan. Dia seperti dewa. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap yang kuat sekuat gunung menarik sesepuh itu kembali. Daois Xingyun melepaskan auranya dan sesepuh itu tidak bisa lagi bergerak. Kamu ingin membunuh tuan dan leluhurmu dengan menyerang secara diam-diam. Aura Daois Xingyun terasa dingin dan keras saat dia menatap ke arah yang lebih tua. Leluhur, apakah kamu salah? Bagaimana aku bisa menyerangmu? Tetua itu tidak panik pada awalnya. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak melakukan apapun. Lalu kenapa kamu lari? Nebula Daois terkekeh, tetapi senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah tekanan aura Daois Xingyun, tetua itu gemetar dan merasa bahwa jiwanya bukan lagi miliknya. Tetua itu menjerit sedih. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Daois Xingyun sedang mencari jiwanya? Saat Nebula Daois melakukan seni pencarian jiwa, pria kerangka di ruang gelap tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, bola cahaya redup dihancurkan olehnya. Cahaya redup ini adalah jejak jiwa dari sesepuh Nebula Sekte. Jejak jiwa hancur, dan sesepuh itu langsung ditelan oleh gas hitam. Dalangnya. Daois Xingyun mendengus dan menghancurkan gas hitam itu. Melihat tetua itu dihancurkan, para tetua tahu bahwa orang ini adalah pengkhianat. Apalagi saat sang leluhur sedang menerobos, ia berani menyerang secara sembunyi-sembunyi. Dia pasti pantas mati. Leluhur, selamat telah menerobos ke alam Mahayana. Sekelompok tetua berkumpul. Ayah, bersamamu, mulai sekarang, Sekte Nebula kami akan menjadi sekte nomor 1 di benua ini. Itu benar. Sudah waktunya bagimu untuk mengambil kembali gelar Kaisar Agung dari junior itu, Mu Jihuang. Kata para tetua dengan penuh semangat. Nenek moyang lama telah menerobos ke alam Dacheng dan benar-benar bisa mengalahkan Mu Jihuang, yang berada di alam kesengsaraan tahap ke-9. Banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kembali gelar sekte nomor 1 di benua itu. Namun, Daois Xingyun menggelengkan kepalanya. Rekan Daois 9 Phoenix, Anda telah menerobos ke alam Mahayana sebelum saya. Jangan bahas masalah ini lagi. Apa itu? 9 Kaisar Agung Phoenix telah menerobos ke alam Dacheng. Kapan ini terjadi? Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Beberapa orang bahkan mulai meredakan situasi yang canggung ini. Bahkan jika kita tidak mengambil sekte nomor 1 di benua ini, kita masih tidak jauh berbeda dari sekte nomor 1. Apakah saya benar, semuanya? Itu benar. Sekte Nebulaku tidak lebih lemah dari 9 dinasti Phoenix. Oh benar, leluhur, harta ajaib apa itu sebelumnya? Bahkan kesengsaraan petir tahap Mahayana sulit untuk didekati.
Semua orang bersorak sekali lagi, dan suasana canggung sekali lagi mereda. Kemudian, mereka bertanya tentang botol salep milik Daois Xingyun. Itu adalah obat yang dibuat oleh senior dengan santai. Mulai sekarang, ketika Anda melihat senior ini, Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika tidak, Sekte Nebula kita akan mendapat masalah. Semuanya, ingatlah untuk membagikan potret senior. Siapapun yang menyinggung senior akan dikeluarkan dari Sekte Nebula. Daois Xingyun menjelaskan sambil memadatkan potret Xiao Changtian dalam kehampaan dengan kekuatan spiritualnya.